Halo, saya Patar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari video sebelumnya, yaitu membuat database dan koneksi database. Seperti pada video sebelumnya, kita buka Exam, lalu kita jalankan Apache dan MySQL-nya dengan mengklik button Start. Selanjutnya, kita buka browser, lalu kita ketikkan localhost /phpMyAdmin. Nah, setelah masuk ke menu ini, barulah kita membuat database-nya. Ada dua cara. Pertama, kita bisa memakai menu SQL. Ini seperti codingan, kita membuat query untuk membuatnya. Satu lagi, dengan memakai fitur new di sini. Untuk kali ini, saya akan membuatnya dengan query. Jadi, kita buat saja create database, lalu nama database-nya. Misal, saat ini kita coba membuat nama database-nya latihan. Lalu, untuk menjalankannya, bisa kita tekan button go atau Ctrl Enter. Nah, ini akan terlihat kalau sudah selesai. Lalu masuk, di sini kan ada database latihan. Nah, ini adalah database latihan. Selanjutnya, kita buat table di dalam database-nya. Dengan query juga, kita buat table mahasiswa. Create table mahasiswa. Lalu kita buat apa saja atributnya. Yang pertama pastinya ada ID. int auto increment not null primary key. Jadi ID adalah primary key-nya. Selanjutnya kita buat nama varchar 100. Selanjutnya ada gender varchar. Ini kita buat saja 10 ya, untuk laki-laki atau perempuan nantinya. Selanjutnya bisa kita tambahkan field lainnya seperti npm ya, npm varchar 10. Kita tambahin unique key ini ya. Lalu kita tekan Ctrl Enter. Nah, ini akan saya jelaskan query-nya. Jadi kita di sini create table mahasiswa, membuat table mahasiswa dengan ID auto increment. Jadi saat ada data dia nanti akan otomatis bertambah. Not null artinya dia tidak boleh kosong, dan primary key dia menjadi key utama dari table ini. Baru ada nama varchar 100, jadi ada field nama dengan tipe datanya varchar 100 yang panjangnya 100 itu ya. Ada gender varchar juga yang panjangnya 100 dan ada npm varchar 10. Unique key artinya dia mirip seperti primary key. Cuma jika primary key ini biasanya kita jadikan patokan untuk mengganti atau mendelete database. Kalau unique key ini kita memastikan bahwa tidak ada npm yang sama di table mahasiswa ini nantinya. Oke. Dan hasilnya adalah ini, ID, nama, gender, npm. Oke, selanjutnya kita masuk ke koneksi database. Langsung saja kita buka text editor-nya. Sekarang kita buka Explorer dulu. Kita masuk ke lokasi kita menginstal Exam seperti pada video sebelumnya, Exam. Lalu kita cari folder yang bernama htdocs. Nah, di dalam folder ini kita buat folder untuk project kita. Misal seperti tadi kita buat folder latihan, oke. Nah, jadi nanti ini adalah directory kita untuk membuat web sederhana kita nanti. Oke, selanjutnya kita buka lagi text editor kembali. Karena saya pakai VS Code kan, saya bisa membuat open folder gitu ya. Saya open folder, baru saya buka htdocs latihan. Saya folder. Nah, di sini saya hanya akan membuat new file gitu ya. New file pada folder latihan. Oke, kita buat. Kita save dulu. Koneksi.php. Nah, ini adalah file PHP-nya. Kita buat tag PHP-nya.
sintaks PHP-nya. Lalu kita buat juga ya, pertama hostname. Hostnya di mana kita kan? Kita memakai localhost. Localhost. Kemudian yang kedua itu adalah user, ya kan? Kita pakai root ini sebagai defaultnya, dan password ini kosong. Selanjutnya ada nama database-nya, dbname, latihan. Baru kita buat skoneksi myskili connect. Kita masukkan tadi parameter di dalamnya, ada hostname, user, password, dan dbname. Oke, untuk mengeceknya kita lakukan if skoneksi $koneksi echo koneksi db berhasil, else die koneksi db gagal. Oke, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kode berikut. Yang pertama ada hostname. Ini bisa kita buat localhost atau bisa juga kita buat 127.0.0.1, tapi tetap dalam bentuk string. Baru ada user. User root ini dari mana didapatkan? Itu adalah privilege atau pengaturan awal dari database. Jadi kalau kita membuat database, secara default dia akan membuat usernya sebagai root dan passwordnya kosong. Tapi kita juga bisa menggantinya. Passwordnya kosong ya, seperti default tadi. Dan ada dbname ini untuk database yang mana kita gunakan. Jadi jika kalian membuat nama database-nya latihan 3 atau 4, kalian menyesuaikan saja namanya. Lalu kita buat query-nya myskili connect, hostname, username, password, sama dbname. Jadi myskili connect ini memiliki 4 parameter di dalamnya. Kegunaan fungsinya adalah untuk mengkoneksikan dari codingan kita ini kan, dari PC kita nanti ke server kita sendiri. Jadi itu akan dikoneksikan ke database-nya. Lalu di sini kita lakukan pengecekan jika skoneksi atau jika koneksi berhasil bernilai true, maka dia akan memunculkan tulisan koneksi DB berhasil. Atau jika tidak, kita lakukan die, koneksi DB gagal. Apa bedanya die dan echo? Jika echo kan, nanti misalnya ada codingan di bawah ini, dia masih akan berlanjut. Namun jika kita membuat die, maka dia akan benar-benar berhenti di sini. Langsung saja kita coba. Kita buka new tab, kita buka localhost. Lalu selanjutnya nama folder kita. Tadi saya yang buatnya latihan. Nah, kalau kita enter, bakal ada terlihatnya koneksi.php. Bisa langsung kita klik saja. Nah, koneksi DB berhasil. Sekian penjelasan kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang create data. Terima kasih.